kabar pemirsa rubrik kita? Waduh, hawanya udah kayak gosip ya. Yang pasti sekarang kita di rubrik kita Tanya Dong Dok, persembahan dari SMC Rumah Sakit Logerjo. Luar biasa ya, kita hari ini masih dalam keadaan sehat. Dan kalau udah dikasih sehat, pastinya jangan sampai lupa untuk terus berkarya. Ini salah satu karya pastinya dari SMC Rumah Sakit Logerjo. Bersama dengan saya Nessa Gozal, dan pada episode rubrik kita kali ini kita akan membahas masalah yang dibilang sensitif, iya sensitif, tapi memang harus dibahas. Biar apa? Biar mencari way out-nya gitu ya, biar mencari jalan keluarnya. Terutama untuk pasangan suami istri yang memang sekarang sedang masih menunggu hadirnya buah hati begitu ya. Ini kayaknya nih pas banget untuk kita bisa bahas, terutama bagi perempuan yang memiliki kista. Nah ini dia. Ini kayaknya semakin kesini saya semakin banyak sekali ya mendengar bahwa perempuan ini memiliki kista, lalu itu jadi membuat susah hamil begitu. Nah ini bener nggak sih mitos-mitos begitu, kalau misalkan emang punya kista tuh jadi susah hamil, terus jadi apakah nggak ada cara lain begitu ya, program-program apa ya yang harus diikuti? Nah ini nih kita akan membahas mengenai hal ini, program hamil bagi perempuan dengan kista, bersama dengan dokter yang di sebelah saya. Pokoknya kalau ngobrol di rubrik kita tuh nggak akan kaleng-kaleng ya. Dihadirkan langsung Dr. Ari Sutanto, spesialis obgyn, konsultan fertilitas, betul ya dok ya? Yeah. Nah, jadi memang bener nih, emang kalau konsul sama konsultan begitu ya. Dan kalau di Rumah Sakit Logerjo itu di klinik infertilitas atau klinik fertilitas itu ada di lantai 5. Jadi kalau misalkan ketemu Dokter Ari di lantai 5 ya dok ya? Ya, okay. Lantai 5 ya dok ya? Oke, baiklah. Dokter apa kabar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Iya, baiklah. Ya. Dokter, ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang sensitif gimana gitu loh. Bagi perempuan mungkin ada yang pengen ngebahas, ada yang aduh ntar deh aku udah capek program hamil nih gitu kan dok. Tapi kita mau mulai dari kista. Kista ini sebenarnya mulainya muncul kista tuh kenapa sih dok? Karena hormon, karena pola makan, atau bagaimana? Sebelum ke pertanyaan itu mungkin lebih baik saya menyampaikan kista itu apa sebetulnya. Oke, kista ini apa dok sebenarnya? Jadi kista itu sebetulnya seperti pembengkakan ya. Pembengkakan suatu jaringan tubuh yang isinya cairan. Oke. Ya itu namanya kista. Dan kista bisa terjadi di mana saja. Di semua tubuh kita bisa terjadi kista, itu bisa saja. Tetapi dalam konteks ini ya yang berhubungan dengan reproduksi ya kista yang ada di indung telur. Ovarium. Kalau kista bisa ada di dalam rahim atau jarak. Namanya jadi beda? Jarak. Oh jarak. Tapi umumnya di indung telur itu. Oh oke. Dari mana kista ini datang? Pola hidupkah, genkah, atau apa? Kista itu sebetulnya jenisnya bermacam-macam. Bermacam-macam, jadi ya sangat bervariasi kista itu. Nah kalau dalam konteks program kehamilan memang ada kista-kista tertentu yang bisa berpotensi mengganggu proses kehamilan, yaitu kista biasanya kita sebut kista coklat atau mungkin bahasa medis kista endometriosis. Okay. Nah itu salah satu jenis kista yang berpotensi ya, punya potensi untuk mengganggu proses kehamilan. Berarti ada kista yang tidak mengganggu proses kehamilan? Oh. Kalau yang sering mengganggu proses kehamilan itu saat ini memang salah satunya kista endometriosis atau kita menyebutnya kista coklat. Kenapa itu dok? Kenapa kista coklat? Karena cairannya warnanya coklat. Oh. Tapi kenapa kista coklat ini bisa mengganggu kehamilan sementara yang lain tidak? Mengapa potensi kista coklat itu untuk mengganggu kehamilan cukup besar? Karena memang pada kista coklat itu terjadi pertama proses peradangan. Jadi ada proses peradangan yang terjadi. Ya kita sebutnya inflamasi ya, dari proses peradangan yang terjadi. Yang kedua, kista coklat umumnya sifatnya cenderung bertambah besar.
Hormon apa yang membuat kista itu membesar, Dok? Biasanya hormon reproduksi, estrogen, terutama estrogen, sehingga hormon estrogen sendiri kan diproduksi dalam tubuh. Bisa nggak kita mengontrol hormon estrogen itu, Dok? Jadi selama perempuan itu masih menstruasi, tentunya hormon estrogen selalu diproduksi. Oke. Jadi sehingga bisa disampaikan, dinyatakan kalau masih menstruasi ya kista endometriosis itu ada kemungkinan bertambah besar. Nah, tapi kan tidak semua wanita memiliki kista endometriosis, ya kan? Ya, berarti kan hormon itu kenapa dengan, misalkan gini, saya perempuan saya kena, sebelah saya perempuan nggak kena, padahal kan kita sama-sama punya hormon yang sama gitu. Ya memang kista endometriosis sampai saat ini tidak diketahui sebabnya. Oke. Jadi belum pasti sebabnya apa, tetapi memang ada beberapa faktor risiko yang mungkin bisa dikenali. Ya, di antaranya ya memang ada beberapa teori sih sebetulnya, tapi tidak semua teori bisa menjelaskan mengapa seseorang itu bisa punya kista, sementara orang yang lain tidak. Salah satu yang bisa menjelaskan itu karena kista endometriosis itu terjadi karena dinding rahim itu sebutnya, kita sebut endometrium yang menempel di tempat lain. Jadi dinding rahim, dinding dalam rahim atau endometrium yang kita kenali saat men itu keluar dia, nah itu sisa dari mensnya itu kan di dalamnya ada mengandung salah satunya dinding rahim yang luruh ya, yang lepas. Nah itu berada di tempat lain. Ada yang ketinggalan. Dan memang terbukti kan, memang sudah diteliti bahwa sebagian perempuan itu pada saat head itu darah headnya tidak hanya keluar ke bawah tapi juga masuk ke atas. Oh gitu, Dok. Namanya regurgitasi, jadi kembali ke dalam perut. Itu semua perempuan? Ya banyak yang mengalami, cuma tidak semua menderita itu. Kenapa? Nah itu memang individual masing-masing dan tidak sulit untuk dicari sebabnya mengapa seseorang bisa punya it just happen aja gitu ya. Saya mengatakan mungkin faktor imunitasnya tidak bekerja dengan baik. Ya. Sehingga harusnya sel-sel itu yang ada di dalam perut itu atau di dalam dekat ovarium itu harusnya dibunuh atau dimatikan oleh sel-sel imun, tapi sel-sel itu tidak bekerja dengan baik. Saya baru tahu tuh ya, ada darah mens yang naik ke atas ya, Dok ya. Tidak hanya turun ke bawah ya, dan itu yang bisa menyebabkan. Ada jalannya, ada jalurnya kan. Oke, wah ini menarik nih. Tuh kan bener kan kalau di rubrik kita itu emang tanyanya ke dokter aja gitu ya. Jadi jelas bahkan bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Cuman sebenarnya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya gejala-gejalanya perempuan punya kista? Nanti ya kita bahas setelah yang satu ini. Kita tanya dong, Dok. Nah, sekarang kita lagi mau tanya-tanya sama dokter ya. Ini tentang program hamil bagi perempuan dengan kista. Dan ternyata tadi di segmen pertama kita tahu bahwa memang kista itu tidak terjadi sama semua perempuan. It just happen tanpa tahu sebabnya. Maksudnya sebabnya tuh jadi kurang nggak bisa diketahui ya, karena itu ada unsur imunitas, ada unsur hormon dan segala macam ya, Dok. Nah, Dok, gejala-gejalanya apa saja, Dok? Apakah kalau kista sudah memburuk baru terlihat, atau dari kecil saja kita sebenarnya sudah tahu gejala-gejalanya? Ya, jadi dalam semua gangguan ataupun penyakit ya, early diagnosis atau diagnosis sedini mungkin itu adalah sesuatu yang paling ideal ya. Nah, memang kista endometriosis itu mungkin pada beberapa kasus tidak mudah untuk diketahui, tetapi paling tidak kita sahabat Lokerjo juga mengetahui gejala-gejala yang umum. Misalnya? Yang umum adalah biasanya nyeri, pain, nyeri ya. Pada saat? Nah, nyeri itu bisa terjadi di setiap saat. Yang sering biasanya dysmenorrhea atau nyeri pada saat head. Nyeri itu bisa juga terjadi pada di luar saat head. Jadi perut sering sakit di waktu-waktu ya tidak tentu ya. Kalau head kan waktu yang tertentu ya, selalu berulang. Tapi kadang-kadang nyeri itu
bisa terjadi kapan saja, dan nyeri biasanya fokus ke bagian bawah ya, perut bawah. Perut bawah. Kalau perut di bagian atas lain ya, punggung lain, tapi di perut bagian bawah. Kemudian nyeri itu juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya saat buang air besar, saat buang air kecil, kalau sudah menikah, saat berhubungan suami istri itu ada pain, ada nyeri juga. Nah, itu yang gejala yang khas. Gejala yang kadang-kadang sering dilupakan atau tidak begitu jelas adalah gangguan menstruasi yang berupa kadang-kadang itu kembung saat menstruasi, perut terasa penuh. Oh, itu sih bukannya kita alami setiap bulan. Nah, saat menstruasi itu kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi misalnya gangguan bowel ya, intestin ya, perut kembung, perut discomfort, tidak enak rasanya pada saat menstruasi. Itu juga tanda-tanda bisa sebagai tanda, tidak selalu ya, tetapi kalau itu terus berulang mungkin perlu dilakukan investigasi atau pendalaman lebih lanjut gitu, siapa tahu itu endometriosis. Oke. Dan sebaiknya memang gejala-gejala tersebut dikenali jauh-jauh hari. Biasanya kan mulai gejala itu muncul kan biasanya saat menstruasi, jadi saat pubertas. Jadi waktu SMP ya, saat menstruasi pertama kali kan, sekarang anak kelas 6 sudah men ya. Iya. Jadi anak nggak usah sekarang sih dok, dulu juga saya ada dari kelas 5 SD. Jadi saat mulai mens itu kita, mungkin adik kita, mungkin anak kita itu sudah harus mengetahui kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan tadi pain. Mungkin lebih cenderung nyeri itu kalau diamati atau diobservasi mungkin ada progresivitasnya, jadi kelihatannya kok makin nyeri ya. Kalau head itu dulu nyerinya biasa-biasa, tapi ini akhir-akhir ini kok kok jadi makin nyeri. Nah, itu mungkin harus lebih waspada. Oke. Gitu, nah, dok, terus kalau kayak gitu apakah langsung bisa dikatakan susah hamil? Nah, kalau sudah menikah memang misalnya sejak awal sudah mengetahui ada gejala seperti itu, ya memang saran kami ya secepatnya untuk konsultasi. Tapi kalau gejalanya tidak khas, biasanya ya secara umum kan teorinya kalau menikah 1 tahun belum hamil segera konsultasi, itu teori umumnya begitu. Jadi bisa diterapkan pada semua pasangan yang baru menikah. Tapi kalau misalnya sebelum menikah sudah tahu, misalnya saya punya kista nih, sebelum menikah kan bisa saja ya, saya punya kista, atau kemudian head saya itu memang sakit sekali, tambah sakit, jadi mungkin tidak usah tunggu 1 tahun. Kista sama miom tuh beda dong? Ya sebenarnya beda jauh. Kista nanti kan ada pembesaran atau suatu mass ya, biasanya suatu massa yang isinya cairan. Kalau miom itu kan cenderung solid, daging ya, berupa daging. Jadi mass yang berupa daging yang berasal dari rahim, jadi mesti di rahim gitu. Asalnya dari rahim, jadi itu memang berbeda ya. Penanganannya juga berbeda. Gangguan dan gejala yang berbeda ya, penanganannya tentu berbeda juga. Nah, dok, program hamil apa yang bisa diikuti oleh perempuan yang memiliki kista? Ya biasanya kalau pasangan ya suami istri yang kemudian istri diketahui memiliki kista, ya tentu kita harus mencari dulu nih penyebabnya apa belum hamilnya. Karena kan tadi saya sampaikan tidak selalu punya kista terus pasti tidak bisa hamil, itu ya tidak juga. Nah, jadi kita harus biasanya melakukan pemeriksaan. Apakah kista ini memang berpotensi mengganggu proses kehamilan ataukah ada sebab-sebab lain. Sehingga dalam pemeriksaan infertilitas itu selalu diperiksa beberapa parameter, terutama dari pihak suaminya juga. Nah, pasti akan diperiksa karena penyebab belum hamil kan macam-macam ya. Bisa saja dalam satu kondisi bisa lebih dari 2 penyakit atau keadaan, kan bisa saja ya. Bukan hanya karena kista. Ya, mungkin ada kista plus apa dengan apa. Nah, kita kan harus mengetahui juga nih
apa kista ini penyebab tunggal atau mungkin ada penyebab yang lain. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan lengkap. Oke. Nah, kista tuh cara menghilangkan kista tuh ada yang bilang harus dioperasi, ada yang bilang nanti pas hamil bisa hilang sendiri gitu, atau gimana sih dok sebenarnya dok? Jadi secara umum treatment atau pengobatan penanganan kista itu bermacam-macam ya, tapi pada dasarnya bisa dengan obat-obatan, bisa dengan operasi. Dia mengecil gitu? Atau kombinasi. Bisa dengan dua. Kalau dengan obat-obatan tuh dia mengecil begitu? Ya tentu pemilihan penanganan mana yang akan diterapkan itu tergantung banyak hal ya. Jadi itu decision atau keputusan klinis dari dokter yang mempertimbangkan banyak faktor. Jadi banyak faktor tuh ya mungkin ukuran kistanya, mungkin letak kistanya, berapa jumlah kistanya, umur yang bersangkutan, kemudian kelainan lain yang mungkin ada, gangguan lain yang mungkin ada. Nah itu semua itu akan dipertimbangkan, kira-kira treatment apa yang paling sesuai ya. Secara umum treatmentnya ada 3 tadi, dengan pengobatan obat-obatan, dengan operasi atau kombinasi. Jadi operasi plus obat. Iya. Oke, jadi makin makin ngerti ya nih tentang kista gitu ya. Dan kalau misalkan kita punya kista, jangan berkecil hati karena bisa tuh ada program-programnya untuk kita bisa observasi lebih lanjut ya dok ya, apakah kita tetap bisa mengikuti program hamil begitu ya. Oke, nanti kita akan terusin lagi nih obrolan, dan sebenarnya kapan sih jadwal dokter Ari gitu ya kalau pengen konsul ke dokter Ari, kalau memang Anda sudah tahu bahwa nih aku ada kista nih dan sudah berapa tahun menunggu kehadiran buah hati belum hadir juga. Nah nanti kita bisa tanyakan itu juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Tanya Dong Dok. Nah ini waktu yang tepat untuk kita para perempuan, atau bahkan nggak cuma perempuan sih, menurut saya suami ya, calon suami itu juga harus mengetahui nih tentang penyakit kista ini, apalagi yang terjadi pada perempuan gitu ya, karena ini soalnya menurut saya penyakit kista atau kista gitu ya di perempuan tuh bukan hanya masalah fisik saja, tapi juga psikis dok. Biasanya kalau perempuan udah tahu dia kista, lalu dia belum hamil, misalkan yang sudah menikah ya belum hamil, itu ada tekanan-tekanan psikis gitu kan. Itu bener nggak sih dok? Maksudnya how we supposed to manage our mindset gitu tentang perempuan yang berkista? Dalam hal ini endometriosis ya. Endometriosis sendiri sebetulnya suatu gangguan atau boleh dikatakan penyakit ya yang sifatnya kronis. Jadi jangka panjang, jadi tidak seperti orang sakit tifus gitu ya, 2 minggu selesai, sakit, diobati, sembuh, selesai. Kalau endometriosis tidak seperti itu, dia kronis, jadi dalam jangka yang lama. Bahkan dikatakan endometriosis itu tidak akan bisa sembuh 100%. Oh, maksudnya kalau udah dioperasi bisa tumbuh lagi? Diobat. Ya tidak hanya operasi ya, diobati bisa tumbuh lagi. Jadi memang penderita endometriosis juga harus menyadari juga bahwa harus selalu di follow up nih. Kalau misalnya punya endometriosis jangan terus tidak pernah kontrol walaupun karena saya sudah dioperasi ya nggak bisa kontrol lagi. Jangan begitu. Kalau endometriosis harus selalu di monitor, harus selalu di follow up gitu, selalu kontrol rutin gitu, sehingga bisa dipantau secara lebih baik. Iya. Dan pasti lebih mudah untuk menghandle kista yang lebih kecil kali ya daripada yang udah terlanjur besar begitu ya. Sehingga karena dia sifatnya kronis, pengobatannya sering juga jangka panjang. Nggak bisa sekali ini ya dok. Jadi pengobatannya biasanya long term ya, jangka panjang. Jadi ya memang itu yang harus disadari memang. Jadi
jangan seperti kalau ya seperti orang sakit kencing manis lah, diabetes itu kan ya jangka panjang ya, nggak mungkin seminggu 2 minggu terus diabetes sembuh gitu udah. Jadi selalu akan harus monitor, kontrol rutin. Oke. Mungkin akan mendapat pengobatan jangka panjang dan sebagainya. Nah, Dok, ini kan kalau di SMC Rumah Sakit Telogerjo kan salah satu center of excellence-nya kan adalah bayi tabung ya, Dok ya. Walaupun walaupun pasti banyak cara lah ya untuk bisa program hamil itu banyak cara. Nah, kapan sih Dok penderita kista ini mulai mulai berpikir bahwa bayi tabung is an option gitu? Jadi sebetulnya program kehamilan itu ada 3 macam ya sebetulnya. Jadi program kehamilan secara alamiah jadi biasanya schedule ya, jadi sanggama terencana. Jadi hubungan suami istri terjadwal pada saat masa subur. Itu yang kedua inseminasi. Yang ketiga bayi tabung. Nah, jadi penderita endometriosis atau kista endometriosis itu sebetulnya tidak selalu harus mengikuti bayi tabung. Jadi dia bisa mengikuti yang lain pun bisa, tergantung kondisi dan situasi masing-masing. Nah, kapan penderita endometriosis atau kista coklat ini mulai mempertimbangkan untuk mengikuti program bayi tabung? Ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin dia sudah mencoba cara-cara sebelumnya belum berhasil. Jadi sudah mungkin inseminasi beberapa kali belum berhasil, sudah atau alamiah beberapa bulan belum berhasil. Itu salah satu pertimbangan. Yang kedua mungkin pertimbangan dari sisi medis ya. Dari medis itu biasanya severity, jadi stagingnya stadium dari kista endometriosisnya itu seberapa. Pada kista endometriosis yang ringan mungkin alami inseminasi ya tidak apa-apa. Tapi kalau kista endometriosis yang mungkin sudah berat, nah perlu nih mempertimbangkan bayi tabung. Itu salah satu pertimbangan. Biasanya yang menentukan tentu dari klinisinya, dokternya ya, karena kan dokter yang bisa mengetahui ini kira-kira stadiumnya atau stagingnya atau derajatnya itu sudah sejauh mana. Jadi jangan berkecil hati ya. Ini yang paling penting sih sebenarnya, Dok ya, jangan berkecil hati karena dengan kista pun itu nggak harus berarti saya kista harus bayi tabung, enggak juga gitu. Ada banyak cara. Cuma memang kalau di SMC Rumah Sakit Telogerjo salah satu center of excellence-nya adalah bayi tabung salah satunya, begitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalkan memang mau program bayi tabung di SMC Rumah Sakit Telogerjo ini berada di tempat yang tepat, begitu ya, Dok ya, karena alat-alatnya dan dokternya juga semua sudah mumpuni. Nah, tapi apakah berbeda, Dok, program bayi tabung perempuan dengan kista sama program bayi tabung yang tidak dengan kista? Bisa berbeda, bisa juga tidak, tergantung dari ini keputusan klinis ya, keputusan dari dokter ya. Pasien dengan riwayat kista atau endometriosis biasanya kita memberikan semacam tambahan treatment saat mengikuti program ya, tidak hanya program bayi tabung ya, program yang lain juga begitu, karena kista endometriosis dalam kondisi terkontrol. Jadi jangan sampai endometriosis atau kistanya ini mengganggu. Jadi biasanya sebelum program kita lakukan treatment dulu biasanya. Umumnya begitu, dilakukan treatment dulu sehingga untuk apa tuh, Dok? Untuk ya supaya kistanya atau endometriosisnya itu dalam kondisi terkontrol. Karena ya bagaimanapun kista atau endometriosis kan berpotensi juga mengganggu program kehamilan kan ya. Jadi biasanya kita lakukan treatment dulu sebelum melanjutkan program. Oke. Nah, tadi kan dokter bilang bahwa kista tuh banyak ada di, terutama endometriosis itu ada di sel indung telur. Di indung telur. Di indung telur. Apakah itu memang akhirnya, apakah itu membuat si sel-sel yang ada di indung telur itu atau ovariumnya itu jadi kecil-kecil atau apa? Bagaimana dia bisa menghalangi proses hamil? Kalau misalkan emang susah ya, hamil gara-gara kista. Jadi endometriosis atau kista ini bisa menghalangi proses kehamilan melalui berbagai macam cara atau jalur ya. Bisa karena faktor tadi, karena menyebabkan peradangan, dia menyebabkan perlengketan ovum ya, salurannya, indung telurnya lengket sehingga fungsinya jadi tidak maksimal. Itu salah satunya. Yang kemudian berikutnya secara tidak langsung kan memang adanya kista itu kan mengurangi atau berpotensi mengganggu quality dari
sel telurnya. Jadi adanya kan kistanya ada di indung telur ya, sementara indung telur kan merupakan tempat penampungan atau tempat penyimpanan telur di sana. Nah, kista itu bisa saja mengganggu telur yang ada di situ. Terutama dalam hal bisa kualitas, bisa kuantitas ya. Sehingga sehingga menyebabkan bisa saja mempunyai kesulitan dalam hal bisa hamil, untuk bisa hamil. Karena itu ya, dia mengganggu sel telur. Ya, tapi tadi seperti dinyatakan tadi, memang pada orang yang punya kista dan bisa hamil, itu kistanya bisa mengecil atau berkurang. Gitu. Walaupun itu endometriosis? Ya, justru endometriosis itu dengan kehamilan kan akan mengecil. Kalau bisa hamil ya, tapi untuk bisa hamil tidak semua bisa hamil secara mudah, secara spontan. Jadi harus dengan program-program tertentu yang tadi kami sampaikan tadi. Memang lebih challenging ya dok ya? Ya, memang endometriosis itu salah satu penyakit yang yaitu challenging itu banyak hal yang memang masih terus berkembang. Jadi pengobatannya, kemudian treatment penanganannya itu terus berkembang terus, karena ini memang penyakit yang pertama tadi tidak diketahui sebabnya secara pasti. Kemudian banyak hal yang memang mempengaruhi, salah satunya hormon tadi. Jadi kan hormon itu kan selalu ada terus ya. Perempuan kan sampai menopause baru hormonnya berhenti. Sebelum menopause kan hormon akan ada produksi terus, sehingga kan itu salah satu tantangannya di situ memang. Itu gimana cara kita bisa mencegah dok? Artinya begini, apakah pola hidup itu bisa memerangi, meminimalisir begitu? Ya, salah katanya satu. Ada yang bilang dok nggak boleh sering-sering makan ayam. Ya. Ada yang gitu-gitu. Salah satu faktor risiko dari endometriosis yang sudah diteliti kan memang adanya pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan. Jadi lingkungan yang tercemar oleh dioksin. Dioksin itu dikatakan memang limbah dari pabrik ya, limbah dari industri. Apa tuh dok maksudnya tuh? Dioksin, namanya dioksin. Kalau di kita di badan maksudnya? Ya. Jadi limbah-limbah bahan kimia itu kan kalau kita konsumsi di dalam tubuh itu kan dia bersifat atau menyerupai hormon. Jadi bahan-bahan kimia itu sering disebut xenoestrogen. Jadi hormon estrogen yang berasal dari luar. Jadi dari bahan-bahan kimia yang kita makan, salah satunya pencemaran dioksin segala macam itu, dia memacu, karena dia hormon ya, dia bisa memacu pertumbuhan dari endometriosis tadi. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan. Ya, jadi ya, tentunya ya kalau pencegahan ya hidup sehat itu salah satunya pasti ya. Hidup sehat dari pola makan, dari lifestyle-nya itu. Kayaknya semuanya balik-baliknya ke situ ya dok ya. Ya baik, kalau begitu sekali lagi matur nuwun dokter. Ya, sama-sama. Dan saksikan terus rubrik kita di YouTube SMC Rumah Sakit Telogerjo dan juga Tribun Jateng. Jangan lupa dong ya di subscribe dulu, dan juga di Instagramnya @rs.telogerjo dan @tribunjateng juga. Saya Nessa Goza, pamit undur diri. Sehat-sehat terus untuk kita semua. I see you on next rubrik kita. Tanya dong dok. Dadah.